Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, rajin belajar dan patuh kepada kedua orang tua. Anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari yaitu pelajaran bahasa Jawa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca Fatihah dan doa untuk menuntut ilmu. Berdoa mulai. Nah, anak-anakku, kita mempelajari yaitu pelajaran yang pertama tentang jaga kelestarian alam. Kita mempelajari ini yang pertama untuk mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks informasi yang diperoleh dari berbagai media bahasa daerah secara lisan atau tertulis. Tujuannya nanti kita setelah mempelajarinya, kita bisa mengidentifikasi teks informasi. Yang kedua, membedakan antara teks informasi dengan jenis teks lainnya. Nah, yang pertama, pasinaon 1, yaitu bacaan yang pertama tentang teks. Teks bisa wujud lisan, bisa wujud tulisan, utawa gambar. Teks informasi bisa wujud teks narasi faktual, teks deskripsi, teks persuasi. Nah, teks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks narasi faktual, dan yang kedua adalah teks deskripsi. Yang pertama, teks narasi faktual itu tuladane teks pawarta, pengalaman pribadi, profil tokoh. Artinya, teks narasi faktual itu adalah contoh dari teks berita, pengalaman pribadi, profil tokoh. Yang kedua, teks deskripsi adalah teks kang ngandharake samubarang apa anane, bisa lelakon, barang, lan bisa apa bae sing dadi lisan. Sesuatu, keadaan, tempat, barang, orang. Artinya, teks deskripsi adalah teks yang menerangkan segala sesuatu apa adanya, seperti riwayat hidup, dan bisa menjadi objek, ya, seperti sesuatu, keadaan, tempat, barang, atau orang. Nah, selanjutnya, teks informasi sing bakal disinaoni ing pamulangan iki mligi ngenani teks apa wae. Yang pertama ada teks pawarta. Yang kedua ada teks persuasi. Nah, teks pawarta yaiku keterangan kang bisa menehi pengertian ngenai sawijining kahanan. Apa artinya? Teks pawarta yaitu kabar. Pawarta itu berita, kabar, ya. Artinya teks yang menerangkan mengenai keadaan. Yang kedua adalah teks persuasi, yaitu paragraf persuasi iku sambungan kembangane saka paragraf argumentasi. Artinya, teks persuasi itu adalah teks yang menerangkan pendapat terhadap sesuatu. Nah, di sini anak-anak, apa bedanya teks paragraf dengan paragraf argumentasi dengan paragraf persuasi? Bedane paragraf argumentasi lan paragraf persuasi yaitu paragraf argumentasi kang dadi bakune yaiku salah benere gagasan atau pendapat. Artinya di sini
Yang membedakan paragraf argumentasi dan paragraf persuasi terletak pada salah benarnya gagasan atau pendapat. Sudah paham anak-anakku semua? Kita lanjutkan. Paragraf persuasi itu ngarep-ngarep supaya pamaos melu karo kekarepane penulis. Maksudnya apa? Paragraf persuasi itu adalah paragraf yang mengajak pembaca nurut dengan penulisnya. Jadi apa kekarepane si penulis itu dituruti oleh si pembaca. Tuh, sudah paham anak-anakku semua? Kita lanjutkan yang ketiga, slogan. Apa itu slogan? Slogan yaiku ukara cekak kang narik kawigatan lan gampang dadi pengiling-iling kang isine ngajak lan ngilingake. Saya ulang, pengertiannya slogan yaitu kalimat pendek yang mudah dimengerti untuk mengingat yaitu sesuatu. Jadi saya ulang lagi, slogan adalah kalimat pendek yang mudah dimengerti untuk mengingatkan sesuatu. Nah, yang biasanya kita sering temukan slogan-slogan tentang lingkungan, tentang kebersihan, itu kalimat-kalimat pendek yang mengingatkan kita untuk mudah dimengerti. Yang keempat, pariwara atau iklan, yaitu wujud sesambungan kang duweni teges kanggo menehi greget tetuku nawakake sawijining barang utawa tenaga kanggo merbawani penemune wong akeh. Artinya, pariwara atau iklan adalah segala sesuatu atau segala bentuk pesan, promosi, benda atau jasa atau produk agar orang lain tertarik untuk membelinya. Saya kira anak paham semuanya kan? Nah, kalau sudah paham semuanya, lanjutkan. Anak-anakku bisa melihat di LKS juga. Kalau sudah paham semuanya, kita latihan soal. Yang pertama, ada tugas golek ana teks pawarta ing koran ngenani bab COVID-19 yang lagi marak sekarang ya. Insya Allah di koran-koran banyak, difoto lan dikirim. Yang kedua, apa kang diarani teks deskripsi? Yang ketiga, apa sing diarani teks persuasi? Sampeyan jawab, ditulis, difoto, dikirim ke Google Classroom. Sudah paham anak-anakku semuanya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, demikianlah untuk hari ini pelajaran bahasa Jawa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.